Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ya, ada Nuris di sini dan di sebelah Nuris ada Selma. iya, ada Kak Selma dan kali ini Nuris dan Kak Selma akan ngobrol-ngobrol seru dengan topik yang nggak ada habisnya. Nggak pernah basi kayaknya topik ini nih, Nggak pernah selalu basi. hangat, topik Dan nggak hangat. ada bosannya ngobrolin Ya topik apalagi ini ya Kak nih ini Selma. ya, udah mau lebaran ya. Dan apalagi untuk perempuan usia 23 tahun ini yang masih single ya, akan sangat bersemangat untuk Iya tentunya iya ya iya. membicarakan topik Iya, ini. hitung-hitung persiapan sebelum Idul Fitri ditanya sama bude-bude. Iya betul sekali. Yaitu tentang jodoh. Ya kali ini Ya, Nuris dan Kak Selma akan ngobrolin jodoh. Lebih iya. tepatnya Nuris pengen konsultasi nih sama Kak Selma ya. Boleh boleh boleh. Pengen minta saran dan juga nasihat-nasihatnya sebelum menikah. Oke, siap siap Mm-mm. siap siap. Mungkin juga relate sama teman-teman yang nonton di sini ya, dan juga Uh-uh. bisa disimak karena ini akan jadi ilmu yang mungkin bisa kamu pakai menghadapi masa jomblo yang mungkin akan menjadi masa penantian juga. Iya bener banget Kak Selma, apalagi aku pengen curhat sedikit. Ini kan usia Gimana aku tuh? tahun ini 23 tahun dan Tahun ini ini? tahun ini 23 tahun. Awal tahun apa akhir tahun nih? Awal tahun kemarin Oh Januari, udah pas udah. banget Oke Januari, oke. udah Jadi udah 23 23. tahun dan jujur sudah mulai mendapat tekanan dari kanan kiri, apalagi menjelang lebaran ini Kanan ya, aku kiri ini siapa nih? Keluarga atau orang selain keluarga? keluarga iya, Oh oh. teman-teman juga iya, banyak Oke. yang pengen kenalin ke sana, pengen kenalin ke sini, Bagus aduh. dong ada yang kenalin. Maksudnya bukan Mhm, cuma nanya atau cuma betul. pressure dengan kapan kapan kapan, tapi Iya ada yang benar-benar usaha mau ada yang kenal kenalin ya? ya, ada yang mencoba mau mengenal karena aku juga kadang ngerasa terganggu sih Kak Oh Selma. oke. Sebenarnya biasa aja ya 2 3 oke mau fokus ini, mau fokus itu, tapi karena lingkungannya udah banyak yang nanyain, banyak pengen Hmm. kenalin tuh aku harus gimana ya Kak Selma? Oke oke. Jadi gini Bingung ya. ya? Jadi kadang-kadang yang resah itu orang lain ya dibandingkan kita ya. Tapi Betul betul. sejujurnya kalau boleh tahu ini dari Nuri sendiri tuh Mhm, perasaannya gimana dengan adanya tekanan atau mungkin pertanyaan yang intens itu? Kalau boleh bingung jujur sih, deh. yang pertama bingung karena masih banyak hal yang mau dikerjain kayak Hmm. sekarang lagi fokus skripsi, tapi udah Hmm. kapan nikah nih, calonnya mana, terus mau Oke. kenalin sama ini mau nggak, sementara rasanya belum siap untuk melangkah ke jenjang Oke. itu. Jadi justru, pertanyaan itu datang dari luar yang di mana itu Mhm, teman-teman dan keluarga, betul terutama sekali. orang tua kah? Mhm mhm. Oh, oke 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 oke. Dan sebenarnya tuh ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi kenapa lingkungan sekitar kita tuh nanyain gitu ya. Mhm. Bisa jadi karena mereka tuh sebenarnya perhatian kan. Heeh, Pertama bisa jadi betul. perhatian, tapi bisa jadi juga kayak udah khawatir gitu, apalagi Mhm. mungkin kalau boleh tahu orang tua nikah umur berapa Ibu? Aduh kok kurang tahu ya, Waduh. tapi sepertinya di Ok usia muda juga sih. oke, mungkin 20 awal kali ya, Mhm mhm. mungkin atau karena kadang-kadang datang juga dari orang tua karena Mhm. pengalaman orang tua, "Oh dulu nikahnya umur 20-an, Heeh. anakku kok udah umur seaku belum nih," gitu. Jadi ada Mhm. semacam kekhawatiran dari orang tua, Mhm. dari orang-orang sekitar kita. Lebih kepada perhatian dan kekhawatiran itu sih. Jadi semua itu datangnya dari eksternal yang memang ya bisa jadi memang, itu bentuk dari kasih sayang, tapi kan balik lagi ke kita ya kan, Mhm. yang ngejalanin pernikahan ya kita, yang Iya betul sekali. ngejalani lika-liku kehidupan rumah tangga yang tidak mudah, tapi juga menantang dan menyenangkan itu ya kita gitu. Mhm Yang mhm. aku kasih penekanan tidak mudah ini Mhm. memang challenging gitu, Mhm tapi mhm. ya menyenangkan kalau kita siap gitu, Mhm. artinya semuanya itu balik lagi kesiapan kita sih. Mhm. Gitu. Jadi kalau aku ditanya tentang, "Gimana nih Kak tanggapannya kalau misalnya ada temen yang ditanyain itu?" Apalagi ini udah mau lebaran Mhm. ya kan, Iya. detik-detik lebaran. Jadi aku akan jawab, "Itu balik lagi ke kamu," gitu. Tanyakan kesiapan, kamu sudah sesiap apa, kamu punya target kapan, jika memang sudah waktunya, sudah jodohnya, apakah kamu sudah siap. Tapi kalau emang belum, ya jangan Jangan dipaksakan. dipaksakan, Karena oke. memang ini kalau boleh jujur ya, Mhm. mohon maaf ini bukan cerita aib orang, tapi kan kita tanpa menyebutkan siapa orangnya, Iya, tanpa mhm. menyebutkan ciri-cirinya, ini Mhm. jadi kita pelajaran sama-sama. Bahwa nggak sedikit ada orang-orang yang dia itu nikah karena ditanyain ibunya, "Kapan nikah, Nok? Kapan nikah, Oke. Nduk? Kapan nikah, Mbak? Kapan nikah?" Gitu kan. Mhm Karena mhm. memang sejujurnya orang tuanya nikah ya cukup muda gitu ya. Oke. Terhitung ya mungkin awal 20-an atau Mhm sebelum mhm. 20 gitu. Jadi orang tuanya merasa, "Alah anakku kok belum ada yang deketin, po ra seneng cah lanang po," Aduh, gitu, nggak apa normal gitu, heeh, aduh. kuatir, "Po piye," gitu, Iya, betul kuatir betul. itu. Sebenarnya itu datang dari rasa kasih sayang. "Nduk, kamu kapan weh nikah? Pokokan ibuke dikasih cucu," gitu kan. Mhm. Eee, itu perhatian. Pokoknya intinya orang Mhm. tersebut ini belum siap. Kenapa aku Oke. bisa bilang belum siap, karena kita sudah, berinteraksi itu intens ya, cukup Oke. intens. Gimana emosionalnya, gimana interaksi sosialnya, gimana tanggung jawab dan lain-lain itu, orang menikah itu harus siap secara emosional. Ya banyak aspek, salah satunya tuh, psikis karena memang Mhm. aku background-nya psikologi dan kemudian secara
Pengalaman juga. Nah, secara psikologis belum siap, masih menggebu-gebu kalau ada masalah mutung gitu, kalau bahasa Jawa mutung gitu Oke. ya. Nah itu bahaya banget ketika menikah dan itu akhirnya apa, qadarullah, wah ini sedih banget sejujurnya, Kenapa tuh qadarullah, Kak Selma? baru pernikahan kesekian tahun masih belum Heeh, lama, masih muda ya, heeh, pernikahan di masih usia muda, mhm, usia muda baru beberapa tahun lah ya, mhm. pisah. Padahal Aduh, qadarullah sudah sedihnya dititipi omongan, omongan, tapi kalau kitanya siap sih monggo, tapi kalau mhm, memang kita belum siap, mau setuntutan-tuntutan apapun dari luar, ya kitanya nggak siap ya jadinya rapuh gitu, akhirnya aduh. menjadi pernikahan yang rapuh. Dan itu tidak Iya terjadi betul di sekali, satu orang aja, aku menemui beberapa orang yang aku temui secara langsung gitu. Kalaupun tidak berpisah ya, ada sesuatu hal yang itu berat sekali ketika mhm, di dalam pernikahannya. mhm. Jadi, eee kita tuh perempuan tuh akan banyak banget dipengaruhi bagaimana rumah tangga kita tuh banyak dipengaruhi sama gimana kesiapan kita sebelum menikah. Sejujurnya aku mungkin belum lama menikah, baru 2 tahun, teman-teman. Menikah umur berapa Kak Selma kalau dua boleh tahu? puluh empat Oke, ya 24 aku kurang sedikit, 23, 23 mungkin bentar lagi ya. 23 10 bulan kayak waktu itu. Oke, Jadi itu termasuk lumayan muda ya dibanding heeh, teman-teman seusiaku waktu itu. Cuman, mhm. itu aku juga memulai prosesnya tapi dari umur 20 sih. Jadi Oh, artinya udah berarti mulai sudah kayak kenal dengan suami yang sekarang sejak umur oh 20 enggak, tahun? Apa oh maksudnya sudah udah mulai mempersiapkannya? ya Belajar nyiapin belajarnya pranikah gitu ya? pranikah, terus kadang-kadang Oke, udah menjalani proses kenalan tapi belum oke, cocok, kayak gitu-gitu tuh udah pola oh, itu udah aku baik jalani. baik, Memang ya tapi qadarullah kan kita punya waktu timeline masing-masing gitu. mhm, Nah, maksudnya balik lagi ke pertanyaan Nuris tadi bahwa mau se-pressure apapun luar kita tuh, itu nggak jadi soal, iya, asalkan kitanya siap. Tapi kalau kitanya belum siap jangan dipaksa. Karena kesiapan seorang perempuan itu akan menentukan bagaimana dia memilih laki-laki untuk yang menjadi imamnya dia gitu. Karena kriteria itu penting gitu. Istilahnya kalau di dunia HR, human resource itu kalau kita punya kriteria yang strict heeh, soal rekrut karyawan rekrut gitu ya? karyawan dan juga seleksi, itu ke Mhm, depannya enak. Itu kalau di oke, teori, di teman-teman HR mungkin paham ya, kalau misalnya di rekrutmen dan seleksinya kita punya mhm, kriteria yang strict, yang kita jaga, nanti ke depannya tuh karyawannya tuh nggak akan jadi banyak permasalahan gitu. Tapi kalau di oke awal ini rekrutmen dan seleksinya ini nggak dipertahankan dengan oke. strict, asal atau tidak rigid gitu ya, nggak selektif, Asal masuk, yang penting masuk. heeh, yang penting jadi, yang penting Mhm, keterima, yang penting waktunya, yang penting orang tua, oke, yang penting bla 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 bla, padahal itu eksternal. mmm, Nah itu nanti ke depannya jangan kaget kalau banyak konflik atau permasalahan yang oke, kita tuh bener-bener mhm, kaget dan nggak siap dengan mhm. itu, gitu. Apalagi berita-berita sekarang media Betul, sosmed ini kan banyak perceraian betul, selebritis, tiktokers tuh betul, banyak banget yang selingkuh lah, banyak konflik dalam rumah betul, tangga mereka, akhirnya menciptakan sebuah istilah marriage is scary. betul, itu Wah, kan itu sangat menyeramkan ya. serem Kalau sih. aku juga pribadi dulu usia 20-an ke bawah belasan gitu, mungkin karena faktor latar belakang, juga Ya lingkungan ya, juga ya Kak Selma, aku mhm, sempat berpikir kalau sebenarnya kita tuh nggak harus menikah. heeh heeh, Menikah itu pilihan dan iya iya pada iya, saat itu aku memilih sepertinya aku tidak akan menikah. mmm, Itu di usia dia di bawah 20 lah, tapi oke oke, sudah aku takut dengan pernikahan gitu, benar-benar menganggap marriage itu is scary. mmm, Tapi semenjak, 20-an, 21, lah itu udah mulai mikir lagi, kayaknya aku perlu menikah karena mhm, aku bertemu dengan seseorang, ya cuma sekedar iya bertemu iya. dan mengenal, pada akhirnya sepertinya aku akan menikah gitu. Maksudnya bertemu seorang yang udah menikah dan dia Eee, menginspirasi atau enggak, yang belum menikah. oh yang belum menikah dan kayaknya dia orang yang baik gitu ya? Iya, hanya Oh, oh ya itu apa, kayak ada preferensi mhm baru bahwa mhm. emang ada kok calon pasangan yang dia tuh orang baik gitu. Iya, bener Oke oke. banget. Jadi aku tuh pengennya bukan karena aku pengen menikah, akhirnya aku memilih kamu, tapi Mmm, aku karena kamu akhirnya aku tuh pengen buset. menikah Ini gitu. kalau Jadi kayak gini berarti kalau nggak sama dia berarti untuk saat ini ya, Kak, ya oh, seperti itu. oke. Pada akhirnya aku Ya tapi pengen itu milih suatu hal yang menikah, wajar, itu aku wajar ya. karena kamu akhirnya aku pengen menikah, Tapi seperti itu. kalau misalnya ini kan ya kita berharapnya, kita doa Mhm, kita diijabah, tapi mhm kalau mhm. misalnya nggak Tidak? sama dia, apakah kamu tetap akan ada keinginan untuk menikah atau enggak? Oke, jadi menikahi yang dicintai itu kan harapan ya, Harapan, tapi tapi kan tidak selalu bisa ya. mencintai yang dinikahi itu kewajiban. Jadi aku Iya, pengen ya seperti aku ya berharap bisa menikahi yang orang yang aku cintai, mmm, tapi ya kita kan nggak akan tahu ya, nggak kita tahu nggak tahu masa jodoh depan kan. jodoh di tangan Allah gitu. Jadi Mmm, aku akan mencintai yang aku nikahi kelak. oke, ya ya. Ya insyaallah ada jalannya Insyaallah, ya. mohon doanya ya, Mbak Salma mohon Karena doanya. insyaallah insyaallah, karena memang itu juga terjadi sejujurnya aku sebelum menikah itu aku bucin.
Maksudnya dalam gimana? artian tuh kalau aku udah suka sama orang tuh aku kejar. Oke. Maksudnya, Gimana tuh untuk iya, seorang perempuan mengejar laki-laki, boleh tahu dong? kalau Mungkin aku bisa teman-teman menerapkan baca itu. sirahnya Bunda Khadijah, Heeh. itu kan Bunda Khadijah maju duluan kepada Oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. oke oke. Cuman yang aku skip waktu itu adalah Bunda Khadijah itu punya, wah kapasitas yang luar biasa gitu. Mhm. Cuman aku mengambil sebagian part of kecilnya itu adalah, nggak apa-apa perempuan untuk maju duluan, nggak apa-apa untuk perempuan Oke. untuk kayak ngajak, dia udah punya calon belum ya? Dia kriterianya Mhm. kayak gimana ya? Dia Oh, tuh, menarik ya. iya, dia tuh, kriteria kayak gimana, kalau kriterianya nggak jauh dari kita, mungkin kita bisa bilang ke orang ketiga, maksudnya orang yang kita percaya dan Mhm. deket sama dia untuk, kamu mau nggak nikah sama ini gitu? Kamu mau nggak Oke. kenalan sama ini? Jadi seolah-olah kita tuh nggak minta dikenal, sama gue dong, sama gue gitu. Nggak yang Mmm. kayak kita ngejar, tapi padahal kita ngejar gitu, kayak Mhm. mengejar dalam diam tapi dalam semu gitu. Oke, baik. Itu, jadi aku Oke. mencoba cara itu ketika sebelum menikah itu, wah berkali-kali kali-kali-kali. Oh gitu? Banyak, Oh, iya. aku baru Ini tahu. banyak yang Aku nggak belum pernah tahu, dan mencoba kalau itu. teman-temanku tahu, biasanya mereka tahu dan ketawa gitu. Iya, Hanan itu Oke. punya cerita itu, aku kan Mhm dipanggil mhm. Hanan sama beberapa teman-teman. Oke. Tapi, tidak semua gimana ya, ada yang berhasil dengan cara itu, Heeh. tapi banyak yang nggak berhasil. Karena Oke. kalau kita bilang itu laki-laki itu punya lebih banyak variabel untuk disiapkan sebelum menikah. Mhm. Misalnya dia harus menyiapkan secara ekonomi, Oke, tabungan, baik. pekerjaan udah mulai mungkin stabil, dia merasa dia Mhm. mampu, dia Mhm. mungkin akan menyiapkan tempat tinggal ketika sudah Oke. menikah, akan Mmm. kemana, nah itu kan banyak Banyak sekali variabel. tanggung jawabnya ya. Tapi kan kebalikan kalau kita yang diajak nikah, Mhm. oh yang penting saya siap, punya Mhm. ilmu, bla 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 bla, kesiapan diri sendiri, sudah Oke. bismillah, itu kan. Mhm mhm. Jadi, nggak semua laki-laki siap dengan itu. Oke. Dan, kadang-kadang sayangnya laki-laki itu kan punya banyak pilihan ya dibandingkan perempuan. Oh gitu ya ternyata? Iya iya, itu sayangnya tuh jumlah laki-laki kan Oke. lebih Lebih sedikit dari sedikit. perempuan. Ya Jadi itu. dia punya banyak preferensi pilihan, aku mau sama yang kayak gimana, dan kalau misalnya Mhm. si laki-laki ini udah pengen sama itu tuh kayak beneran bisa dikejar yang diusahain Oke. banget. Oke Jadi oke. maksudnya kalau, kita hoki ya, mungkin beberapa Mhm. temenku ada yang berhasil, beberapa temennya temenku ada yang emang Mhm. berhasil dengan cara itu, dengan dia Oke. menawarkan diri lewat perantara, ada Mhm. yang berhasil, tapi Oke. yang nggak banyak. Nah, terus Mmm. mengingat kalau Bunda Khadijah itu, beliau kan memang mengajukan lewat, aduh lupa Lewat namanya, apa tuh siapa, zaman dulu? eee namanya itu aku lupa, nanti teman Pokoknya boleh orang cek. ketiga juga ya? Orang ketiga, jadi orang yang dipercaya, Bunda Sayyidah Khadijah. Bunda Mhm. Khadijah untuk, mengamati, Mhm. mengobservasi kepada Muhammad, Muhammad. ini pemuda yang kayaknya dia amanah, kalau Mmm. berdagang amanah, bla 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 bla, punya sifat yang baik. Akhirnya Oke. diamati, ternyata terkonfirmasi betul bahwa beliau orang yang Oke. baik. Akhirnya ditanya, "Muhammad, kamu punya nggak calon? Udah mau menikah belum?" Mhm. "Belum, belum punya calon." Terus kata Nabi Muhammad kok di sirah itu, "Siapa yang mau sama aku? Aku masih pemuda yang masih berdagang," yang intinya Oh, belum pede gitu kan. oke. Belum yang Belum mapan. itu, merasa belum mapan. Padahal ya waktu itu sebelum Sudah. mapannya Nabi Muhammad udah Mhm. punya banyak hal gitu kan, karena memang Oke. maharnya aja unta merah gitu, Oh, unta merah yang Masya Allah jumlahnya ya. banyak. Tapi akhirnya, diyakinkan sama itu, "Aku mau kenalin kamu sama perempuan ini." Mhm. Nah, Bunda Khadijah itu kan memang sudah terkenal perempuan yang terpandang Mhm. kaya, terpandang, cerdas, menjaga diri, dan lain-lain itu. Akhirnya Nabi Muhammad mau, waktu itu belum jadi nabi, Muhammad mau, dan akhirnya, Menikah, menikahlah. Nah itu Masya Allah. kan Luar dari biasa mulai sekali. Khadijah yang ngedeketin Muhammad Oh, lewat perantara, itu bisa oke. dicoba juga. Itu nggak Karena apa-apa ya, Mbak, ya? nggak apa-apa, tapi harus siap mentalnya. Karena Kalau waktu aku pertama kali nyoba itu juga, berat, mhm. sampai wah nggak bisalah, berat sekali gitu. Maksudnya Wow. kalau mental nggak siap mendingan cari aman, tapi kalau siap sih Oke. nggak apa-apa. Karena aku juga punya prinsip, lebih baik kita tuh, nih, if we eee, if we never try, we will never know gitu kan. Oke, lebih baik Kalau mencoba ya daripada kalau tidak kita sama nggak kalau sekali. kita nggak pernah, coba ya kita nggak pernah Nggak akan tahu. pernah tahu. Dan Iya, kalau betul misalnya betul. kita nggak pernah tahu tuh kita bisa nyesel, "Yah dulu gue belum menikah kenapa nggak gue coba?" Akhirnya nggak bisa move on. Mmm, mhm Ada mhm. banyak kisah orang Betul yang betul. menikah, dia tuh masih terpaut dengan cinta lama gitu. Jadi maksudnya Oh. kayak ini cerita temenku juga ya, Mhm mhm. temen lama aku. Dia itu, dia punya, eee lumayan deket lah ya cowok gitu, tapi nggak pacaran, cuma deket aja, HTS gitu ya kalau HTS gitu. zaman sekarang istilahnya, Iya, guys.
dia tuh pengen nikah sama cowok ini, Oke. tapi ternyata ibunya menjodohkan dia, Dengan si orang temanku lain. ini yang perempuan ini dengan orang lain yang selebih mapan, udah haji, pokoknya udah Mmm. bla 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 bla, udah Oke mapan lah oke. dan Betul betul. emang sholih memang betul gitu. Tapi dia tuh kayak nolak, sebenarnya nolak, tapi ibunya udah sama ini aja manut sama ibu gitu kan. Akhirnya, dari situ, udah menikah. Ya tapi proses untuk bisa move on dari si laki-laki yang HTS itu, Iya. entah apapun namanya pokoknya yang deket itu, 1 tahunan ada gitu. Jadi selama proses menikah 1 tahun itu butuh tidak mudah untuk menerima bahwa saya tidak Mhm. menikah dengan orang yang saya Dicintai. cintai dan dia Ya Allah, tahu berat bahwa sekali ya. cowok itu cinta dia juga gitu. Mmm. Artinya itu suatu Heeh, sedih pernikahan yang dengernya berat ya. gitu Heeh. dan ya itu kalau udah terkonfirmasi sama-sama suka sebenarnya juga berat. Tapi kan Iya ada juga betul. yang mungkin dia tuh sebenarnya cintanya sama yang lain, Mhm. tapi dia menikahnya sama yang lain, karena udah keburu dilamar Oke. sama yang lain. Kenapa, Nah. kan dia nggak nyoba sama ini, padahal ternyata si ininya Mhm. juga suka sama dia gitu, karena nggak pernah nyoba, jadi nggak ada Iya, kesempatan untuk itu. Tapi oke kan kalau oke. kita coba, kalaupun kita ditolak, kita tahu bahwa dia nggak suka sama kita. Jadi Mmm. sakit hati saat itu, tapi udah clear gitu Oke kan. oke. Nah itu Kak Gitu, Selma, dan aku itu mau minta sarannya dong. itu bisa dicoba tapi Mhm. sakit sih. Iya. Tapi pada akhirnya Sakitnya setelah itu. banyak percobaan itu aku berhasilnya adalah dengan, dideketin sama suami aku. Akhirnya yang Oh, dari semua yang cie aku cie. berhasil itu, nggak ada yang aku deketin tuh nggak ada yang berhasil. Akhirnya Mmm. yang berhasil adalah yang Allah kirimkan, Oke. laki-laki ini yang saya pun tidak tahu dan tidak expect dia akan deketin saya karena saya Mhm. nggak tahu juga kenapa, karena jauh dan banyak hal yang menurut aku nggak Oke. logis nih, kenapa dia mau deketin aku gitu kan. Mhm. Berarti Tapi Kak Selma ini suaminya dulu-dulu yang iya, kalau deketin? ini iya gitu, tapi, waktu itu emang aku lagi udah yang di tahap yang aku capek, aku udah nggak mau berharap sama siapa pun, aku udah Oke. mau hatiku tuh udah mau udah, ruang kosong gitu, menyediakan Mhm. ruang kosong bagi siapa pun kalau emang ada jalannya, kalau belum, ya udah mungkin emang masanya. Karena aku Oke. udah di tahap capek banget waktu itu tuh. Oke, bener. Capek hati, capek pikiran gitu. Tapi akhirnya, qadarullah setelah beberapa bulan aku membuka ruang itu, eee suamiku waktu itu Datanglah calon, pangeran ngedeketin iya, dari tanah yang sangat jauh wuih, dari sini ya. iya gitu kan. Jadi Oke. bener-bener yang Heeh. kalau kita bilang dikejar, Mhm. beneran dikejar karena Heeh. dari menyeberangi Iya. lautan, Iya, banyak yang dikorbankan banyak yang juga ya. dikorbankan, itu pengorbanan Mhm. cinta sih. Tapi ternyata begitu dijalankan meskipun aku yang awalnya, "Ih, sape sih dia?" Gitu. Kayak, "Eh, lo siape? Berani ke sini? Iya. Padahal lu baru kenal gua," gitu kan Mhm. Ternyata istilahnya. bisa kelepek-kelepek Heeh, juga ya. iya, tapi ternyata bisa juga kayak Heeh heeh. mencintai bahkan lebih bucin dari Oh, suaminya iya. gitu, bisa Oke, juga. luar biasa. Kak Salma aku mau minta saran, kan Iya. kebetulan, ini lagi ini ya, karena usianya udah 23 banyak tekanan sana sini dan ternyata aku juga udah mulai tertarik gitu Mhm sama yang mhm. namanya pernikahan. Sampai Iya sekarang iya iya, tuh bagus Instagram bagus. tuh nge-follow-nya ya akun-akun Iya, jadi kayak parenting FYP-nya atau heeh, mungkin yang pranikah. di-search-nya itu ya akunnya Iya, betul sekali. Cuman explore-nya ya. ngikutinnya juga kayak gitu, udah Iya, mulai bagus tertarik bagus. gitu. Mhm. Dan ada seseorang yang aku mulai tertarik juga sih Mmm. sebenarnya. Aku mau minta saran sama Kak Selma nih, gimana sih kalau laki-laki itu kan memang laki-laki itu butuh kesiapan ya, Betul. sementara perempuan itu butuh kepastian. Iya. Nah, gimana sih, saran nih dari Kak Selma, gimana Oke. cara membuat keduanya itu bisa menunggu tanpa mengganggu? Aduh, ini kadang-kadang dilematis ya. Sejujurnya Mmm. kalau boleh di-spill, umurnya seumuran atau di atas jauh? Eee, Di di atas atas tapi tapi nggak tidak jauh? jauh. Mmm. Buat kamu yang nonton, Iya semoga iya. nggak nonton ya. Boleh di-spill nggak berapa tahun jauhnya? 3 ini, Mmm. boleh nggak usah di-spill, Heeh. kisaran 3 tahun atau lebih? Iya, Kisaran itu? kisaran iya, Kisaran 3, kisaran seperti kan nggak bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kan itu umum Iya, ya, aku mungkin karena takut kalau dia nonton gimana ya, iya, nggak apa-apa kali ya? nggak apa sih ini biar kenalin lewat aku. Malah itu kan bagus ya, jadi kalau Iya nanti iya. bisa hubungin aku untuk menjadi perantara. Oh, Masya Allah, emang Dengan boleh saya boleh boleh ya? boleh, karena aku tuh juga dulu lewat perantara temanku yang udah nikah gitu, justru Oh, melalui oke. perantara tuh hati kita tuh lebih terjaga, kalau emang iya iya, kalau enggak enggak, Ah, iya betul gitu. sekali, Nah, mhm. jadi sebenarnya dilematisnya pada proses, penantian itu, Mhm. kalau kita perempuan butuh kepastian, kalau laki-laki butuh Butuh kesiapan. kesiapan, iya. Nah, kadang-kadang, kita udah ngerasa pengen dikasih kepastian, tapi Mhm. dia belum siap, akhirnya kayak gimana, akhirnya jadi nunggu di suatu hal yang nggak pasti. Kalau Iya memang betul. udah kayak udah sama-sama tahu, sama-sama deket, Mhm. bisa udah sama-sama kayaknya saling oke nih, nyaman gitu, atau mungkin ada hati dan lain sebagainya, eee
dan bisa dipastikan lewat perantara. Misalnya kamu Oke. punya teman dekat yang dekat dengan dia gitu kan, tapi teman dekatnya ini kalau bisa yang udah nikah gitu kan. Mhm. Gurunya atau temen yang udah nikah ditanya, "Eh, dia udah punya calon belum? Eh, dia tuh punya, rencana nikah itu berapa Umur tahun berapa? lagi Heeh, sih?" tahun Gitu berapa kan. gitu, oke. Heeh, atau mungkin tahun depan, tiba-tiba tahun depan tapi dia udah ke yang lain, kita ya udah Sedihnya. udah menaruh hati ya gitu kan. Iya, kecewa. Seenggaknya kalaupun, ada pihak yang nanyain itu, kita jadi kayak, "Oh, dia udah mau nikah tahun depan, dia udah punya Oke. calon belum?" "Udah." Wah, ternyata calonnya orang mana gitu kan, pengen tahu dong gitu. Misalnya bukan kita, misalnya bukan, kamu kan misalnya, seenggaknya kita udah siap untuk, "Oh, oke mungkin emang bukan aku," gitu kan. Tapi kalau Mmm. emang iya, eee eee boleh dikasih kepastian, minta kepastian gitu. Jadi Oke. memang sebenarnya lebih enak itu, kita memastikan langsung ke perantara. Tapi kalau emang belum, kadang-kadang temen aku nggak sedikit yang terjebak dengan perasaan itu selama bertahun-tahun. Menurut Mmm. aku itu capek, Kak, Capek banget. capek capek banget. Aku juga ngerasain banget gimana hati kita tuh ngerasa, "Aduh, aku pengen ngerasa dapat kepastian," tapi juga dia Mhm. juga belum Iya, siap, tapi heeh. juga, mmm Ya gimana gimana ya, ya? nggak enak gitu Iya, lah gak ya, di enak hati tuh banget nggak enak, yakin heeh. di posisi seperti ini. Makanya lebih enak itu, beraniin Mhm. nanya lewat perantara Lewat gitu, perantara tapi ya? perantaranya memang amanah gitu, Mhm yang mhm. dia jaga, rahasia, yang dia juga paham bahwa, dalam Islam ini suatu hal yang nggak apa-apa, wajar gitu, Oke. bukan yang malah cie-cie gitu kan, malah, "Wuih!" Gitu kan, bukan yang Wah, malah itu itu mah parah sih. heeh, nanti malah bikin kita, aduh Malu malah jadinya, heeh, malu. malu. Padahal itu Aduh, apalagi nggak kalau apa-apa. ditolak, apalagi nggak jadi, wah Iya, itu malu itu banget adalah sih. suatu hal yang biasa Yang lebih dalam baik ya mhm mhm, daripada pacaran ya Kak, Salma betul, ya? daripada pacaran. Apalagi, kalau aku diwanti-wanti sama guruku dulu tuh, jangan sampai kita zina hati gitu, kita terlalu nggak sengaja mikirin dia, "Aduh, dia gimana ya perasaannya aku," terus dia itu jadi kayak berlarut-larut, itu kan Oke. khawatirnya mengganggu ibadah kita, Mhm. zina hati, Ya mungkin, Allah, zina kecil yang kita astagfirullah. tidak sadari. Makanya dulu kenapa aku akhirnya memutuskan untuk menikah jangan kelamaan, karena aku merasa aku udah butuh. Selain karena aku udah butuh support system yang itu di luar dari keluarga, tapi juga ngerasa udah butuh kayak tempat untuk gimana sih iya, Bersandar. bersandar, terus emang butuh cinta gitu. Iya, butuh someone to Iya, talk katanya. emang someone to talk yang itu beda, bukan dari keluarga, bukan Heeh, dari bener teman bener. gitu. Iya butuh ya romantis juga butuh gitu, Iya, emang itu kan fitrah kita, makanya heeh, bener karena bener. aku juga ngerasa hati aku tuh butuh diisi gitu, artinya butuh ada sosok yang aku tahu aku cinta dia dan dia cinta aku gitu, itu tuh emang kebutuhan dan itu nggak apa-apa. Iya, Tapi ketika kita akhirnya menunda-menunda terus, ya khawatirnya tuh jadi zina hati yang bukannya jadi nambah pahala, tapi malah jadi nambah dosa gitu mmm, kan. iya bener Ya kita banget kan Kak, Salma. mengurangi itu, tapi terlepas dari apapun takdirnya, yang penting kan kita udah mengusahakan bahwa kita berusaha untuk menjaga hati kita, Mhm. dan insya Allah kalau kita punya niat yang baik, kita ikhtiar, insya Allah ada jalannya terlepas dari siapapun nanti akan jadi imam kita, yang penting kita udah belajar, udah siap secara emosional, emosional psikologis, kemudian secara kita tahu, kita pandai menabung, secara finansial kita qanaah gitu ya, kalau perempuan itu qanaah gitu dalam artian tipe yang, menerima, yang tidak menuntut, menyalahkan, mengungkit-ungkit gitu kan. Termasuk pada soal, spiritual kayak gimana, soal nanti kalau kita mendidik keluarga dan juga, gimana kita mendidik anak di ke depannya gitu. Jadi itu banyak aspek yang perlu dipertimbangkan gitu sebagai seorang perempuan. Itu yang bisa kita kendalikan. Di luar yang bisa kita kendalikan, itu urusan Allah itu. Masya Allah ya, ini bener-bener ilmunya Kak Salma ini daging banget buat aku yang sejujurnya emang lagi galau ya, karena Oke. teman-teman udah pengen ngenalin ke ini, ke Heeh. itu. Nah itu Kak Salma, aku tuh takutnya disegerakan oleh pria lain, padahal hatiku tuh masih sepenuhnya buat dia. Oke. Nah, kalau kayak gitu ceritanya clear-kan dulu di dia, kalau Oke, emang dia nggak ada hati ke kamu, ya udah oke, kan berarti udah sakit saat itu tapi segera move oke. on, Mhm, terus habis itu kalau emang mau, emang dia nggak ada hati ke kamu, mhm. langsung beralih ke laki-laki atau misalnya mau dikenalin ke yang lain. Tapi Oke, notes-nya adalah kalau mau dikenalin ke yang lain, itu rekrutmen seleksinya harus ketat. Tetap kamu oke. harus punya menegakkan kriteria itu. Mhm mhm. Dan kriteria itu tidak hanya kata dia bagus, tapi ya kalau di, Umar bin Khattab pernah bilang,
bagaimana dia interaksi dengan ibunya, bagaimana Oke. dengan tetangganya, bagaimana dengan, ketika orang yang safar sama orang yang pernah safar lebih dari Oke. 3 hari dan pernah menginap sama dia. Karena kan dari situ akan ketahuan sifat-sifat aslinya. Kalau dia nggak terus bagaimana dia berinteraksi dengan muamalah keuangan gitu kan. Kalau nggak pernah berinteraksi dengan itu, nggak bisa dipercaya 100% gitu. Oke, baik. Itu harus hati-hati karena banyak orang yang, ketika mau menikah, kirain itu dia orang yang baik, ternyata begitu udah menikah, Mhm. zonk, di dalamnya ternyata dia punya Oke. banyak permasalahan psikologis, ternyata dia pakai topeng, ternyata dia nggak sebaik itu tuh banyak banget kasus kayak gitu. Oke, Kalau bisa makanya mengerikan. sebagai orang psikologi, aku dengan background di psikologi menyarankan teman-teman untuk tes kesehatan pranikah gitu. Untuk tahu bahwa kamu punya nggak isu kesehatan mental. Kalau emang punya, kalau lagi nggak sehat, maka terapi dari sekarang. Seenggaknya confirm bahwa saya tidak baik-baik aja dan saya harus pulih gitu. Oke. Karena itu bahaya kalau bisa tidak diselesaikan. Gitu. Sebenarnya kita pengen banyak ngobrol tapi waktu kita terbatas, Iya. mungkin aku kembalikan lagi ke Nurul, Nuris. Ya oke. Kak Salma terima kasih banyak ini Iya. daging semua. Jadi intinya, ini ya, ambil dia dengan penuh keberanian ya, atau lepaskan dengan penuh keikhlasan. Iya betul. Baik. Oke Kak Salma terima kasih banyak untuk nasihat dan sarannya malam ini Iya. sama aku. Ini konsultasi aja Iya. ya Kayaknya teman-teman ya. bikin part 2 boleh nih, karena Heeh, boleh. obrolan soal jodoh ini nggak mungkin pendek sih. Sebenarnya Dan masih aku banyak. seneng sih, seneng untuk ngejawabin teman-teman, Heeh. jomblo karena memang aku merasakan apa yang teman-teman rasakan dan Oke. aku tahu banget itu nggak nyaman dan makanya butuh teman Iya, ngobrol. Jadi lagi di boleh fase banget untuk itu ya aku. iya. Oke, nanti mungkin boleh ngobrol-ngobrol lagi Iya, lebih next time. panjang ya Kak Selma. Mungkin bisa dibantu juga nih untuk jadi perantaranya boleh ya? Boleh dengan senang hati. Oke, nanti bisa Boleh. tes apa? Tes sebelum menikah itu Iya, ya? tes psikologis kesehatan pranikah. Oke, buat teman-teman yang mau tes juga boleh nih Kak Selma ya. Boleh. Oke guys, mungkin cukup di sini obrolan kita pada hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Oke, aku Nuris pamit undur diri. Dan Selma, terima Bye bye. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.